Tionghoa Indonesia udah tidak punya nama China, biasanya namanya tidak ada. full Indonesia. Sedangkan orang Malaysia biasa namanya masih Mandarin. Ini Kamu benar. tahu Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia? Saya mau minta izin untuk stage videonya ya kak. Kebetulan saya kemarin baru pulang dari Malaysia. Respect sama Cindo, walaupun di luar negeri tetap mengaku Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Seperti biasa guys, hari ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction mengenai tentang orang Tionghoa yang berada di Indonesia. Mereka mengatakan guys, bukan sebagai bangsa mana-mana pun ya dari daerah yang berada di Indonesia. Mereka hanya mengatakan aku adalah bangsa Indonesia. Chinese ataupun Tionghoa Indonesia itu adalah salah satu keturunan ya yang berada di Indonesia. Jadi guys, kali ini kita akan melihat intinya adalah bagaimana curhat mereka ya, sebagaimana mereka mengatakan bangganya menjadi sebagai bangsa Indonesia. Dan sumber ini guys saya ambil dan saya kutip dari TikTok. Apapun tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. beda Tionghoa Indonesia dan Malaysia. Tionghoa Indonesia itu lebih patriotik loh dibanding Malaysia. Tionghoa Indonesia lebih bangga dibilang orang Indonesia daripada orang China. Kedua, Tionghoa Malaysia biasanya masih bisa berbahasa Mandarin. Biasanya Tionghoa Malaysia di rumah masih menggunakan bahasa Mandarin sehari-hari. Sedangkan Tionghoa Indonesia lebih fasih berbahasa Indonesia. Bahkan banyak yang nggak bisa bahasa Mandarin loh. Yang ketiga, Tionghoa Indonesia udah tidak punya nama China, biasanya namanya full Indonesia. Sedangkan orang Malaysia biasa namanya masih Mandarin. Ini Kamu benar. tahu nggak bedanya Tionghoa Indonesia dan Malaysia lagi? Komen ya. Komen di bawah. Hah, Chinese terbanyak di luar Cina itu di Indonesia. Masa sih? Menurut data dari statista.com tahun 2020, Chinese terbanyak di luar China adalah di Indonesia loh guys. Indonesia. Iya, ngalahin Thailand dan even Malaysia. Banyak yang bilang bahwa Thailand lebih baik Chinese, tapi ternyata di Indonesia ada 10,84 juta jiwa, sedangkan di Thailand ada 7,01 juta jiwa guys. Loh, tapi kok kak, di Indonesia kelihatannya dikit ya Chinese-nya? Iya guys, karena Chinese di Indonesia itu cuma 1,2%. Kita harus bangga ya, punya banyak banget beragam suku di Indonesia. Tionghoa ikut menyusun dasar-dasar negara Indonesia. Mari kita bahas. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan syarat semua lapisan masyarakat harus memiliki perwakilan, termasuk Harus memiliki suku Tionghoa perwakilan. yang mewakili golongan peranakan. Dalam perumusan dasar-dasar negara, Tionghoa diwakili oleh Lim Kun Hian, Oi Chang Chue, Oi Chong Hao, dan Tan Hua. Banyak poin-poin yang diperjuangkan oleh keempat orang ini, dari hak membela tanah air hingga kebebasan berserikat yang berdampak dengan terbentuknya pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat. Ada banyak sekali poin-poin lainnya yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu di sini, tapi saya mau menekankan, Indonesia itu lahir dari kemajemukan, disusun oleh kemajemukan dan dibesarkan oleh kemajemukan. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan selamat hari lahir Pancasila sebagai perwujudan dari keberagaman yang ada. Maju terus Indonesia. Inilah kota di Indonesia yang mayoritas penduduknya etnis Tionghoa. Sepertinya untuk mayoritas rasanya belum ada. Akan tetapi untuk kota yang hampir mendekati jumlah mayoritasnya orang Tionghoa adalah kota Singkawang. Kota yang terletak di Kalimantan Barat ini memiliki total jumlah penduduk keturunan Tionghoa sebanyak kurang lebih 42% dan mungkin saja bisa naik angkanya. Bahkan wali kota yang menjabat saat ini adalah seorang wanita keturunan Tionghoa yang bernama Chai Cui Mei. Kebudayaan Tionghoa di Indonesia bisa dibilang paling kental dan megah perayaannya ya tentu di kota Singkawang ini. Apalagi kalau merayakan puncak tahun baru Imlek atau biasanya dikenal sebagai Cap Gomeh, dijamin hari itu Anda bagaikan berada di luar negeri. Mungkin kota lain yang bisa menyusul Singkawang adalah Pontianak, yang kalau tidak salah memiliki jumlah penduduk keturunan Tionghoa sebanyak 33%. 33%. Foto mantannya. Bentar guys, YouTuber Malaysia ini mengatakan bahwa keturunan Tionghoa di Indonesia lebih patriotis daripada keturunan Chinese yang ada di Malaysia. Ini adalah YouTuber Malaysia guys yang bernama Captain Rais guys. Mana? Izin stage kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka.
Nah waktu itu aku ingat banget, papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant. Jadi di sana kita mau order. Jadi pelayannya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain. Jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? Nah yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya. Kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Chinese di Indonesia itu ada lebih dari 10 juta orang guys. Itu yang 10 ngaku juta. ya. Yang nggak ngaku alias yang mungkin udah keturunan, pastinya jumlahnya akan lebih banyak daripada itu. Nah, kenapa banyak Chinese di Indonesia? Yang pertama, kenapa? Sejarah perdagangan. Pedagang China udah berabad-abad lalu datang ke Indonesia untuk berdagang rempah-rempah dan juga tekstil dan barang-barang lainnya. Intinya berdagang lah ya. Nah, beberapa dari pedagang ini ada yang memutuskan untuk tinggal di Indonesia dan memilih untuk menetap di sini. Terus, seiring dengan berjalannya waktu, banyak yang kawin campur dengan penduduk setempat. Kedua, penjajahan Belanda. Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, para pedagang Tionghoa didatangkan ke Indonesia untuk bekerja sebagai buruh, guys. Bisa dalam perkebunan, pertambangan, proyek konstruksi, dan lain-lain. Nah, hal ini menyebabkan peningkatan Chinese di Indonesia yang cukup signifikan. Yang ketiga, ada migrasi. Pada abad ke-20, banyak orang Tionghoa datang ke Indonesia untuk menghindari gejala politik dan ekonomi yang ada di China. Aku pernah bahas ini juga, kenapa banyak Chinese di mana-mana ya, dan ini salah satu poinnya juga. Banyak dari mereka jadi pengusaha ya. Oh iya, kalau kalian pengen tahu tentang sejarah kakek aku datang ke Indonesia, aku bikin di video terpisah ya. Karena cukup menarik pas aku dengar ceritanya dari papa. Ternyata ada juga loh pejuang keturunan Tionghoa yang bertarung untuk kemerdekaan Indonesia. Dan inilah... Bentar guys, pejuang keturunan Tionghoa bertarung untuk kemerdekaan Indonesia. Memang ada guys 7 pejuang keturunan Tionghoa tersebut. Yang pertama yaitu adalah John Lee yang merupakan perwira angkatan laut RI pada masa penjajahan Jepang. Salah satu kontribusi terbesar John Lee yaitu adalah berhasil menembus blokade Belanda di Sumatera dan menukar komunitas Indonesia dengan senjata. Kapal yang dipimpin oleh John Lee ini selalu lincah dan selalu lolos dari bidikan musuh. Kedua yaitu adalah Lee Eng Hock yang merupakan jurnalis dari surat kabar Tionghoa bernama Sinpo di tahun 1910-an. Namanya dikenal pada tahun 1920
karena pemberontakan di Banten terhadap kolonial Hindia Belanda, di mana Liang Hong mengamati gerak-gerik dari pasukan Belanda dan memberikan informasi tersebut pada pejuang kemerdekaan. Ketiga yaitu So Bun Seng yang merupakan kelompok aktif sandiwara di Dardanella, Aceh di tahun 1920-an. Dari sanalah sikap anti Belanda dan cinta tanah airnya semakin tumbuh. Karena pintar bersandiwara, ia pun diberi tugas untuk memata-matai Pao On Tui yang merupakan kelompok Tionghoa yang pro-Belanda. Keempat yaitu Raja Gyok Tuang, dikenal sebagai Basuki Hidayah, pejuang keturunan Tionghoa yang ikut serta dalam pertempuran melawan Belanda sejak usia 18 tahun. Kelima, Ferry Sikingland yang memiliki pabrik gelas di Surakarta, Jawa Tengah. Sejak usia 16 tahun, ia sudah memegang senjata dalam mengikuti pertempuran yang ada di Solo. Keenam, Ong Chong Ling yang merupakan dokter yang merawat korban pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Yang semua orang berbahasa Indonesia. Saya mau minta izin untuk stage videonya ya kak. Kebetulan saya kemarin baru pulang dari Malaysia. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya ke Malaysia ya. Saya udah beberapa kali ke Malaysia. Cuma kebetulan kemarin saya datang ke Penang, negara bagian di Malaysia yang sependek sepengetahuan saya sepertinya orang Tionghoanya lebih banyak proporsinya dibanding daerah-daerah lain di Malaysia. Dan baru kemarin juga saya tahu bahwasannya sistem pendidikan di Malaysia itu punya dua sekolah ya, sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Jenis Jadi kebangsaan ada ya, sekolah benar. berbahasa Melayu untuk mereka yang beretnis Melayu, sekolah berbahasa Mandarin untuk mereka yang beretnis Tionghoa, dan ada juga sekolah India berbahasa Tamil untuk mereka yang beretnis India. Ya, India Nah, Tamil ini ya. agak membuat saya shock ya, karena di Indonesia itu semua sekolah dalam bahasa Indonesia, kecuali mungkin sekolah internasional mereka akan pakai bahasa Inggris dalam bahasa pengantar mereka di sekolah. Baik. Selain itu kemarin saya nginep di hotel gitu ya, yang kalau weekend itu malamnya ada live music. Nah saya datang ke sana, ke live music itu cukup besar tempatnya ya, jadi kayak ada mini konser lah. Nah di sana itu lagu yang diputar adalah lagu-lagu berbahasa Mandarin. Dan sepenglihatan saya yang datang itu banyakan yang etnisnya Tionghoa gitu. Nah ini juga membuat saya shock gitu loh, karena di Jakarta atau di daerah lain di Indonesia saya nggak pernah ketemu gitu. Misalnya ada live music yang isinya tuh kayak lagu-lagu Mandarin doang, terus yang datang juga cuma orang Tionghoa gitu, hampir nggak ada. Koreksi kalau saya salah, tapi bahkan di acara pernikahan kami, di acara orang-orang Tionghoa menikah gitu misalnya ya, mungkin ada lagu-lagu Tionghoa yang kami nyanyikan gitu. Cuma banyak juga lagu-lagu Indonesia yang kami nyanyikan di acara pesta pernikahan orang Tionghoa gitu loh. Oh, menarik. Nah gue jadi berpikir gitu loh guys, jadi kalau di Malaysia tuh ya misalnya orang Melayu pergi ke sekolah Melayu, orang Tionghoa pergi ke sekolah berbahasa Mandarin, orang India pergi ke sekolah bahasa Tamil, mereka di sekolah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka di rumah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka pergi ke konser dengar lagu mereka dalam bahasa masing-masing. Jadi mereka tuh gak punya kesempatan membaur gitu loh guys. Jadi gue berpikir langsung kayak Indonesia tuh punya banyak masalah, Malaysia juga punya masalah, tapi untuk kasus ini menurut gue Indonesia tuh jauh lebih baik karena kita tuh hidup membaur gitu loh. Nah kebetulan gue punya teman juga orang Malaysian Chinese gitu ya guys. Dia pernah bilang kalau dia tuh kasihan sama kita orang Tionghoa Indonesia gitu loh, karena kita nggak bisa lagi bahasa Mandarin. Karena kita nggak bisa ngomong lagi bahasa Mandarin, kita tuh udah kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa. Terus gue bilang, hilang gimana maksud lo? Ya maksudnya udah kehilangan jati diri Tionghoa tuh bukan karena gue nggak ngomong bahasa Mandarin terus gue hilang jati diri gitu loh. Apa budaya Tionghoa yang nggak kita rayakan gitu ya guys? Di Indonesia orang Tionghoanya masih merayakan tahun baru Imlek, hari bacang masih ngerayain hari bacang, hari mooncake, apalagi cengbeng, hari ziarah kubur ya. Meskipun beberapa orang Tionghoa yang beragama Kristen mungkin mengubah tradisi cengbengnya cuma datang aja gitu, nggak pasang dupa. Tapi nah sama kayak menikah ada tepai kan, kalian kan tahu ya kalau orang Tionghoa menikah tuh ada acara minum teh gitu. Itu kan budaya Tionghoa juga. Nggak berarti kita nggak berbahasa Mandarin terus kita kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa gitu loh. Itu mungkin benar juga yang gue pengen sampaikan lah. Jadi kebetulan waktu itu teman gue yang orang Malaysian Chinese ini, dia nyindir gue gitu karena bahasa Mandarin gue tuh terbatas banget ya guys. Jadi gue tuh cuma bisa mesen makan, nanya jalan, nawar harga. Bahasa Mandarin gue tuh basic banget, gue gak bisa lancar kayak dia gitu. Terus gue bilang bukan berarti gue gak lancar bahasa Mandarin terus gue kehilangan jati diri gue sebagai orang Tionghoa lah.
gue masih merayakan tradisi Tionghoa kok, kayak gitu. Oke. Ya harapan gue sih buat negara tetangga kita Malaysia ya, untuk kedepannya mungkin semoga kedepannya nanti kalian bisa lebih bersatu, bisa lebih membaur, bisa saling memerlukan satu sama lain. Ya jadi jadi kalian semua tuh punya satu identitas gitu loh sebagai orang Malaysia gitu. Oke. Baik. Aja sih. Bentar guys, respect sama Cindo walaupun di luar negeri tetap mengaku Indonesia. Hello, where you from? Indonesia. Sorry? No. Indonesia. Indonesia, selamat datang, welcome, thank you very much. Yeah, bring you to Indonesia. Respect ya. This from Jogja, this is Gunung. Ditanya berasal dari mana ya, ternyata jawabannya bukan dari Chinese ya ataupun Tionghoa. Mereka mengatakan kami berasal dari negara Indonesia ya guys, sehingga kaget nih orang Malaysia yang menanya-nanya tadi ya guys. Merapi, tahu itu? Ya, salah. Itu belakangnya main lampir itu, coba. Halo Pak, Bapak dari mana? Dari Bandung. Bandung. Ya. Namanya siapa Pak? Di Kui Tang. Di Kui Tang. Ya. Bapak udah umur berapa nih? 82. Wah masih seger. Serius nih 82. Ini guys sudah lebih dari 60 tahun balik ke Tiongkok, tetap masih cinta dengan budaya, makanan dan tanah air Indonesia. Bahkan kakek ini guys begitu fasih dan lancar ya tentang bicaranya dalam bahasa Indonesia. Itu sudah menunjukkan bahwa tetap masih cinta dengan tanah air Indonesia ya guys. Wow. Balik ke sini tahun berapa? 60. 1960. Di Indonesia masih ada saudara Pak? Family masih ada. Masih sering ke Indonesia? udah berapa kali. Jadi Bapak ini ketua dari grup kali? Angklung ya? Ya betul, Angklung Bandung. Di Bandung? Enggak, di sini. Di sini di Beijing. Orang Bandung, ketua di grup Beijing. Angklung di Beijing. Ya. Sekarang masih ada grupnya? Ada. Masih sering kumpul latihan gitu? Sekarang sering ke sini Oh tampil gitu ya? Pertunjukan di sini. Pertunjukan di KBRI? Di duta besar sini. Oh, sering diundang Bapak? Iya. Wow, hebat sekali. Oke guys, demikianlah sebentar tadi sumber dari TikTok mengenai hal yaitu orang Tionghoa yang mana mereka memberikan penjelasan dan juga tentang bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka adalah sebagai bangsa Indonesia guys, bukan sebagai salah satu bangsa Chinese ataupun Tionghoa yang berada di Indonesia. Walaupun dari segi keturunan mereka, salah sila keturunan mereka itu berasal dari orang kata keturunan Tionghoa ataupun Chinese, tetapi mereka tetap bangga sebagai jati diri mereka, identitas mereka tetap sebagai bangsa Indonesia. Bahkan mereka sangat lancar sekali ya guys, dan itu membuatkan bahwa orang Chinese yang berada dari luar negeri yang paling terbanyak guys adalah dari negara Indonesia, 10,8 juta yang ngaku ya guys ya. Belum termasuk lagi yang orang bila yang sudah dia punya keturunan yang sudah semakin berkembang, yang baru lahir dan sebagainya. Itu belum campur ya. Kalau campur lagi guys memang sangat-sangat luar biasa dengan jumlah yang melebihi dari 10,8 juta seperti begitu ya guys ya. Dan itu adalah beberapa penjelasan pengalaman juga mereka melihat ya yang berada di Malaysia juga. Mereka mengatakan jadi seharusnya kita melihat bahwa keturunan Chinese Tionghoa khususnya mereka sangat beradaptasi, dia bisa menyesuaikan diri mereka dengan budaya yang berada di Indonesia. Bahkan mereka lahir di Indonesia dan walaupun mereka tidak bisa berbahasa Mandarin dan sebagainya, tetapi mereka sangat bangga sebagai bangsa Indonesia. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa mereka tidak menampakkan bahwa tidak apa-apalah walaupun tidak bisa berbahasa Mandarin, tetapi mereka sangat bangga menjadi bangsa Indonesia. Ada juga kalau kita lihat orang Chinese Tionghoa tuh bisa juga berbahasa Mandarin. Ada juga tapi mungkin kadar bilangannya yang bisa ngomong-ngomong bahasa Mandarin itu mungkin agak sedikit sahaja berbanding dengan mereka Tionghoa ini yang bisa sekali lancar bahasa Indonesia. Bukan setakat lancar bahasa Indonesia, bahkan mereka sangat lancar bahasa Jawa, bahasa Sunda dan sebagainya yang ada di daerah-daerah yang berada di Indonesia. Sebab kita tahu bahasa-bahasa daerah itu terlalu banyak guys
yang berada di Indonesia. So guys, itu adalah salah satu nampak bahwa kita mendapatkan edukasi dan juga pemahaman, dan mereka sangat bangga ya, dan itu menunjukkan keberagaman dan juga perbedaan yang berada di Indonesia bukan menjadi satu halangan, bahkan itu menjadi satu nampak mereka dapat bersatu guys, dengan ungkapan yang sering kali saya dengar, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu guys. Wow. Oke guys, jadi menurut kalian bagaimana? Semoga dengan adanya ini kita bisa mendapatkan edukasi dan juga ilmu. Bagi Uncle juga ini adalah satu pengajaran kepada kita semua, bahwa apa yang kita pastikan, kita perlu berbaur dengan bahasa kita ya, sepertinya macam di Malaysia, bahasa Indonesia kita sudah tahu, dan tidak nafikan bahwa bahasa Indonesia sudah masuk sebagai 10 bahasa rasmi guys yang berada di UNESCO. Jadi guys, itu saja. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Shine.